Puji Tuhan, Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya ingin mengajak kita membaca satu ayat emas kita untuk malam ini, yaitu Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak Anda membaca, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kidung Agung pasal 1 ayat 8. Jika engkau tidak tahu hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saya mau sharing buat semua teman-teman yang hadir malam ini, yang sedang berdoa, menantikan pertolongan Tuhan, yang sedang di dalam perjalanan iman, menunggu jawaban doa, apapun itu. Saya ingin bertanya kepada saudara, pernah merasa nggak Bapak Ibu ketika sedang menunggu janji Tuhan, sedang menunggu jawaban doa, kadang-kadang kita itu sedemikian lelahnya di dalam menunggu, sampai kita tuh sempat ngerasa down, sampai kita itu sempat merasa, Tuhan, Engkau itu ada nggak sih? Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, masihkah Engkau itu mendengar apa yang saya doakan? Kenapa Engkau berdiam diri? Pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement seperti itu yang sering kita naikkan ke Tuhan, terutama pada saat kita menunggu pertolongan atau jawaban doa. Yang namanya perjalanan iman nggak mudah, Bapak Ibu. Semua orang pasti setuju, sepakat dengan saya bahwa yang namanya perjalanan iman itu nggak mudah. Kemarin saya ketemu seseorang yang meminta tolong begini, Bu Ruth, Mbok ya dibantu doa supaya perbatasan Australia bisa segera dibuka. Dia bilang begitu, minta bantu doa supaya bordernya Western Australia itu bisa segera dibuka. Dan dia ngomong, dia tuh kepingin banget ketemu dengan mama papanya. Karena mama papanya usia tambah tua, sedangkan mama papa cuma punya cucu, ya dia anak dari dia. Dan dia betul-betul sedih banget. Dan dia ngomong, sampai kapan ya Bu Ruth? Kok rasanya Tuhan itu diem ya? Kok rasanya Tuhan itu cuek? Kok rasanya Tuhan itu nggak ngapa-ngapain? Kok rasanya Tuhan itu tidak peduli? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul. Saudara, malam ini, kalau saudara sedang mengalami seperti yang saya bilang, maka ini ayat untuk Anda. Oke? Kidung Agung pasal 1 ayat 8, tadi sih saya sempat ngomong sih mendadak sama Nita, kalau memungkinkan untuk menampilkan ayat dari Kidung Agung pasal 1 ayat 8, sebetulnya ada satu translation, satu terjemahan, yaitu namanya The Passion Translation, Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu, The Passion Translation. Bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa, saya akan bacakan pelan-pelan. Listen, my radiant one. Dengarkan aku, hai jelita, hai yang cantik. If you ever lose sight of me. Kalau sampai menarik sekali ya, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, if you ever lose sight of me. Kalau kamu tuh sampai nggak ngelihat aku. Bahasa Inggrisnya tuh gitu. Kalau kamu sampai kejadian itu nggak nemukan aku, kehilangan aku, nggak ngelihat aku, kayak orang jalan di mall terus
kita tuh, "Mana kok hilang, pandangan kita udah kita kehilangan teman kita." Nah, kayak gitu ya. If you ever lose sight of me, kalau kamu sudah sampai kehilangan, eee, melihat aku, kamu kehilangan aku, nggak ngelihat aku. Terus bahasa Inggrisnya menuliskan begini, "Just follow in my footstep where I lead my lover." Ikuti jejak langkah kakiku di mana aku membimbing dan memimpin kekasih-kekasihku. Come with your burdens and cares. Datanglah dengan segala bebanmu. Come to the place near the sanctuary of my shepherd. Datanglah ke tempat di dekat tempat kudus dari para gembalaku. Jadi cukup berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ulang lagi ya, hai kekasihku yang jelita, dengarkanlah. Kalau kamu sampai tidak menemukan aku, ikutilah jejak langkahku kemana aku memimpin kekasih-kekasihku. Datang bawa segala bebanmu. Datanglah mendekat ke tempat kudus dari para gembalaku. Bahasa Inggrisnya itu kira-kira seperti itu. Nah, malam ini kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya pengen sampaikan satu sederhana kalimat. Ketika saudara nggak melihat Tuhan. Oke ya. Apa yang menurut ayat ini kita lakukan ketika kita itu melihat kita tidak menemukan Tuhan? Ketika kita sedang di dalam penantian, seringkali kita merasa Tuhan itu tidak ada. Kita seringkali merasa, Tuhan engkau di mana? Nah, menurut ayat Kidung Agung pasal 1 ayat 8, saya cuma menangkap dua hal yang saya pengen bagikan buat Bapak Ibu. Kalau malam ini di tengah penantian saudara merasa tidak melihat Tuhan. Saudara merasa Tuhan ada di mana? Saudara merasa Tuhan seperti berdiam diri. Ada dua perintah, ada dua instruksi yang Tuhan kasih. Yang pertama, ikutilah jejak langkah kakiku. Itu yang pertama. Bahasa Indonesia menuliskan ikutilah jejak-jejak domba. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dituliskan ikutilah jejak langkah kakiku. Apa yang maksudnya? Ikuti jejak langkah kakiku. Saudara, saya nggak tahu Anda pernah nggak mungkin menjelajah masuk satu hutan, terus hiking gitu ya. Saya pernah. Dan ketika menjelajah satu hutan, kadang-kadang kita itu takut jangan sampai nanti baliknya nggak bisa, karena kita itu lupa jalur-jalurnya kemana aja. Nah, biasanya kita itu akan taruh tanda-tanda tertentu di jalan yang udah kita lewatin. Kita taruh tanda-tanda. Entah itu berupa kain, entah itu berupa satu barang, pokoknya tempat yang udah kita lewati, entah itu pakai kapur atau seperti kain yang kita taruh, entah apapun tanda yang kita pakai, supaya nanti baliknya kita kebantu dengan melihat tanda-tanda itu. Nah, yang dimaksud dengan ikuti jejak langkah kakiku, kata Tuhan, itu seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya apa? Yang udah pernah kita lewati, itu kita jalanin lagi. Yang udah pernah kita lalui, sinyal-sinyal atau tanda-tanda atau rambu-rambu atau gambar-gambar dari kapur yang udah pernah kita jalanin itu kita ulangin lagi, kita ikutin lagi, kita telusurin lagi. Bahasa sederhananya, ketika saudara di dalam menantikan Tuhan dan merasa Tuhan itu seperti tidak terlihat, di saat itulah iman kita itu akan down, Bapak Ibu. Nah, anak saya kemarin itu tanya, "Ma, gimana ya caranya untuk membangkitkan kembali api ke Tuhan? Gimana caranya membangkitkan api yang mula-mula lagi kepada Tuhan?" Terus terang Bapak Ibu, salah satu cara yang sangat ampuh yang saya lakukan untuk membangkitkan kembali iman, membangkitkan kembali api dengan Tuhan, adalah dengan menelusuri kembali jalan yang sudah pernah dilakukan Tuhan untuk kita. Maksud saya itu begini, salah satu cara yang sangat efektif
Ketika saudara sedang dalam perjalanan iman dan iman saudara mulai down, karena saudara tidak melihat Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan tidak kunjung datang. Salah satu cara yang sangat membantu dan menolong kita adalah dengan mengingat kembali. Saya ulangin, dengan mengingat kembali Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang dimana Tuhan itu pernah lakukan dalam kehidupan saudara. Masing-masing kita akan punya tanda kapur yang berbeda-beda. Masing-masing kita itu punya tanda yang lain-lain. Tetapi intinya tanda itu untuk membantu kita mengikuti kembali jejaknya Tuhan yang udah pernah Tuhan jalanin. Jadi, hal yang sangat efektif yang menolong di saat Bapak Ibu berjalan dengan iman dan sekarang sedang down. Ingatlah kembali apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat kembali. Nah, ini tadi ada yang mengingatkan kata-kata napak tilas. Iya, betul. Ingatlah kembali, kita menapak tilas ya. Ingatlah kembali apa-apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di Alkitab, Tuhan sendiri sering memakai peringatan-peringatan seperti itu. Salah satu contohnya, di Kejadian pasal 9 ayat 15, saudara bisa baca bahwa Tuhan menaruh tanda berupa bukan kapur, menaruh tanda juga bukan potongan kain, menaruh tanda yaitu yang namanya pelangi. Supaya apa? Ketika Tuhan itu melihat pelangi, Tuhan itu ingat kejadian betapa sedihnya hari itu dia, karena dia harus menghancurkan semua manusia di muka bumi. Saudara percayalah, tidak ada hari yang sangat membuat Tuhan sakit dan menderita, kecuali hari di mana ketika Tuhan terpaksa harus membinasakan semua manusia. Itu hari yang paling menyakitkan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu cinta kepada manusia. Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Jadi hari itu hari yang sangat menyakitkan. Setiap kali Tuhan mengingat tanda pelangi, Tuhan ingat dengan hari itu, hari yang tidak ingin dia ulangin lagi, hari yang tidak ingin dia lakukan kembali untuk membinasakan manusia. Itulah sebabnya tanda pelangi dia taruh, supaya mengingatkan dia betapa besar cintanya kepada manusia, sehingga tanda pelangi itu mengingatkan dia untuk tidak lagi membinasakan manusia untuk kedua kali. Itu salah satu yang Tuhan pakai. Di Alkitab ada banyak banget. Salah satu contoh, kita lihat ya Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke-7. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7, kita lihat sebentar ya. Ulangan pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-17. Ulangan pasal 7. Ayat yang ke-17. Tuhan menyuruh, oke. Jika sekiranya, ayat 17, engkau berkata dalam hatimu, lihat, Tuhan itu ngomong, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimana aku dapat menghalau mereka? Tidakkah ini pernah terjadi Bapak Ibu? Kadang-kadang kita tuh merasa begini, waduh, masalah yang aku hadapin ini terlalu besar. Penyakit yang aku alamin ini terlalu sulit, kayaknya nggak mungkin aku sembuh. Masalah yang aku hadapin ini terlalu lebih melampaui kekuatanku. Ini persis seperti ayat 17. Tuhan bilang begini, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Bapak Ibu, Tuhan bilang pada saat hatimu tuh mulai gundah, mulai down, mulai merasa pesimis, dan kau merasa bangsa ini terlalu besar dan jumlahnya lebih banyak dari aku bisa hadapin. Tuhan bilang, ingatlah
apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu, kepada Mesir. Tuhan bilang, ingatlah. Jadi dengar Bapak Ibu, ketika hari ini iman Bapak Ibu down, satu cara yang sangat jitu untuk mengatasi. Ingatlah. Ingat apa Bu Ruth? Ingatlah ketika Tuhan pernah menyelamatkan saudara. Ingatlah ketika Tuhan pernah membuat mujizat. Ingatlah ketika Tuhan pernah menyembuhkan saudara. Ingatlah ketika Tuhan pernah menyelamatkan saudara pada detik terakhir. Apa saja yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara, ingatlah itu kembali. Saudara, di dalam kitab Yosua pasal yang keempat, ayat 20 sampai 24. Tuhan itu bilang begini, yuk kita buka ya. Saya tunjukkan pada saudara, Yosua pasal yang keempat. Kita lihat kitab Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Perhatikan, Tuhan menyuruh Yosua untuk membuat batu disusun, 12 jumlahnya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Perhatikan. Tuhan menyuruh Yosua memasang batu peringatan 12. Untuk apa? Supaya nanti semua anak-anakmu ingat kalau tanya, ada apa ini kok dipasang? Dulu Tuhan pernah ngeringkan tengah-tengahnya, sehingga nenek moyangmu jalan di antara sungai Yordan yang terbelah. Perhatikan Bapak Ibu, ingatlah. Saudara, kalau hari ini Anda down, ingatan kembali. Gimana dulu Tuhan pernah nyelamatin Bapak Ibu? Gimana dulu Bapak Ibu pernah ditolong soal keuangan? Kalau hari ini Anda sumpek soal kesehatan, ingat kembali dulu pernah enggak ngalamin kesembuhan? Atau ingat kembali seseorang yang pernah mengalami mujizat kesembuhan yang pernah saudara saksikan dengan mata saudara sendiri. Kalau Anda mungkin sedang bergumul soal penyakit, mungkin Anda enggak pernah ngalamin penyakit disembuhkan dulunya, tapi Anda mungkin pernah ketemu orang yang mengalami hal yang sama. Ingatlah itu. Ini yang saya namakan seperti apa ya, penjangkaran. Ini yang saya bilang penjangkaran Bapak Ibu. Salah satu contoh tuh simpelnya kayak gini Bapak Ibu. Itu ngefek banget. Saudara pernah nggak kalau dengar lagu tertentu, saudara itu langsung kayak dejavu kata orang. Kalau misalnya dengarkan lagu tertentu, oh gua inget, gua pas lagu seperti ini kok kejadian ini. Pernah enggak Bapak Ibu ketika dengarkan lagu itu, ada lagu-lagu tertentu yang mohon maaf bikin Anda makin sumpek. Kenapa? Karena sebetulnya bukan lagunya yang bikin sumpek, tapi lagu itu mengingatkan saudara pada kejadian yang enggak enak di masa yang lalu. Pernah enggak? Nah, itu yang namanya penjangkaran. Penjangkaran itu sangat gimana ya? Kekuatan dari sebuah penjangkaran itu sangat dahsyat Bapak Ibu, sangat powerful. Sampai Anda itu ingat terus sampai bahasa Jawanya itu sampai bongkotannya itu kerasa, sampai sakitnya itu masih kerasa tuh di sini, walaupun udah kejadiannya long time ago. Salah satu contoh nih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengakuan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu enggak lagu dunia, lagu lama yang judulnya gini, I don't know why you said goodbye. Beberapa saudara ketawa. Mungkin Nita nggak tahu kali ya, Nita zamannya lain mungkin ya. Itu zamannya saya, zamannya Popo. Oh tahu ya? Oh tak pikir nggak tahu. Taunya Nita mungkin lagu yang rada-rada lebih modern, mungkin aliran Westlife gitu, Backstreet Boys. Kalau kalau lagu itu Anda ada yang tahu lagu apa itu judulnya? Itu judulnya Boulevard. Itu judulnya lagunya Boulevard.
Wah, Bu Ruth kok tahu? Waduh, wah ini ada yang nulis Boulevard, Broken Dream. Itu saya masih ingat, setiap kali kalau pas ke mall, atau kemana ada dipasang lagu itu, langsung Bapak Ibu, tiba-tiba hati itu sumpek Bapak Ibu. Padahal nggak ada apa-apa, tapi kena lagu itu, langsung suntuk, langsung sumpek, langsung mood-nya tuh nggak enak. Kenapa? Karena pas waktu lagu itu Bapak Ibu, saya ini putus pacar. Saya ini putus pacar. Bapak Ibu, saya ini dapat pacar tuh susah. Dulu tuh setengah mati dapat pacar. SMP itu semua teman punya gebetan. Saya tuh enggak laku-laku, Bapak Ibu. Saya tuh sampai banting harga. Saya diskon, saya promo, saya obral. Belum ada yang mau. Sampai akhirnya ada satu orang tiba-tiba PDKT Bapak Ibu. Ketika dia PDKT, dia itu gini, kan orang tuh kalau PDKT kan gini Bapak Ibu, kalau mau nembak. Eee kan gitu ya? Mesti kan? Eee, wah Bapak Ibu, belum pernah ada yang ke saya. Pas nemu satu yang langsung saya enggak pakai lama, langsung saya sikat. Saya bilang begini, "Aku tahu kamu mau ngomong apa. Aku juga merasakan yang sama." Kelamaan Bapak Ibu, kalau nunggu dia nyatain enggak sampai-sampai, setelah hilang. Jadi saya duluin, saya yang nembak cepetan duluan Bapak Ibu. Itu saya pacaran pertama kali. Karena susah dapatnya Bapak Ibu. Pacaran pertama kali, ndak lama diputus saya, Saudara. Kenapa saya diputus? Karena ternyata dia pacaran sama saya, itu buat taruhan. Anda tahu taruhan? Jadi dia tuh bertaruh sama teman-temannya, karena saya tuh di SMP dikenal sebagai patung lilin. Anda tahu patung lilin? Pernah ke tempat wisata patung lilin, Bapak Ibu? Patung lilin, iya kan? Nah, itu orang dibikin dari apa, lilin itu dibuat seperti orang asli. Nah, saya tuh dijuluki patung lilin. Kenapa? Karena putih, nyaris tidak bersuara, nyaris tidak ada bentuk kehidupan karena terlalu pendiam, kuper, introvert. Nggak percaya kan kalau hari ini banyak ngomong khotbah? Itu dulu saya Bapak Ibu ya. Nah, Saudara, saya diputus, jadi dibuat taruhan. Orang-orang bilang begini teman-temannya dia, "Ayo siapa yang bisa dapetin dia dan bisa jalan sama dia, menang." Karena orang ini sepertinya susah untuk bergerak, nggak bisa diajak ngomong, patung, diam, membisu. Akhirnya, waduh Bapak Ibu, saya pacaran, terus diputus. Waduh Bapak Ibu, waktu itu baru belajar organ. Pas belajar organ, lagi diajarin lagu Boulevard. Sebetulnya lagu itu tidak ada koneksi apa-apa, tetapi pas putus pacar, pas belajar lagu Boulevard, akhirnya main terus lagu itu. Nang 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 nang, nang 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 nang, dan setiap main nangis, air mata berlinang, Bapak Ibu. Sejak saat itu saya benci lagu itu, Bapak Ibu. Kenapa? Mesti ingat saya dibuat taruhan. Itu yang namanya penjangkaran. Bapak Ibu pernah kan punya lagu-lagu yang kayak gitu? Oh, lagu ini ngingetin kejadian lucu. Oh, lagu ini ngingetin kejadian yang nggak enak. Jadi seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya mau tunjukkan, masalahnya begini. Yuk, kita lihat lagi ke Ulangan pasal 7, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Bapak Ibu perlu mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, karena ini sangat dahsyat. Yuk buka lagi Ulangan pasal 7. Perhatikan. Buka lagi Ulangan pasal 7 tadi ya. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu supaya Anda tahu. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 tadi. Yuk kita lihat. Perhatikan baik-baik. Ini ada kata-kata yang jangan diremehkan. Saya berdoa Anda praktekkan ini. Ulangan 7 ayat 17. Lihat ya. Jika sekiranya kamu berkata bangsa ini lebih banyak daripadaku, oke ya. Itu di saat iman kita down, kita mulai berpikir bahwa aku terlalu lemah,
penyakit ini terlalu besar untuk kuhadapin, penyakit ini terlalu parah, aku nggak mungkin sembuh, atau sebaliknya, umurku udah terlambat, nggak mungkin kesampaian, nggak mungkin bisa. Perhatikan, ayat 18, di sini Tuhan bilang, ingatlah selalu. Perhatikan, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Ingat, Tuhan bilang, ingat. Kemudian kita lompat, lihat ayat yang ke-19. Perhatikan, ayat ke-19. Ingatlah ya, tadi Tuhan bilang ayat 18, ingatlah apa? Cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda dan mujizat, tangan yang kuat dan lengan teracung yang dipakai Tuhan Allahmu membawa engkau keluar. Perhatikan, ingatan kespektakuleran, ingatan mujizat yang dahsyat yang telah Tuhan lakukan kepadamu. Perhatikan kalimat akhir dari ayat 19. Ini kuncinya. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Perhatikan, ingatlah betapa besar Tuhan tangannya yang kuat dan perkasa, demikian juga akan dilakukan apa yang Tuhan itu lakukan terhadap engkau, terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Demikianlah. Oke ya, demikianlah akan dilakukan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya pernah khotbah di VAU tentang pikiran. Anda masih ingat, apa yang kita pikirkan tanpa saya dan saudara sadarin, alam sekitar kita membentuk seperti yang kita pikirkan. Ingat nggak? Saya mengingatkan kepada saudara tentang percobaan molekul air, bahwa ketika Anda memikirkan suntuk, molekul itu bisa krek menjadi jelek semua, betul? Dan di sekeliling kita banyak molekul air. Amin, saudara. Percaya atau enggak, ketika Anda memikirkan yang pesimis, yang negatif, molekul air sekeliling Anda krek begini, dan itu apa yang terjadi? Anehnya, ketika Anda berpikir pesimis, pintu-pintu mujizat anehnya juga ikut nutup. Ketika Anda berpikir pesimis, pintu-pintu mujizat itu tertutup. Anehnya juga, kenapa ketika Bapak Ibu mulai bisa bersuka cita, happy, bisa bersuka cita, bisa bersyukur, anehnya keadaan sekeliling tiba-tiba bisa ada kabar baik yang datang ke kita. Bukan cuman begitu, ternyata menurut Ulangan pasal yang ke-7 kalau kita baca, ketika saudara mengingat kembali bagaimana dulu Tuhan pernah nolong saudara secara keuangan, bagaimana ketika Anda terpuruk secara keuangan, lalu Tuhan membuka cara yang tidak masuk akal, bahkan Tuhan menggerakkan orang yang tidak masuk di akal untuk menolong saudara, memberkati saudara keuangan secara mujizat. Ketika Anda mengingat itu kembali menurut ayat 17-19, maka adegan yang Anda ingat di situ akan terulang kembali, akan terkopi lagi, akan tercipta lagi. Amin. Saudara, jadi dengarkan baik-baik. Ternyata ketika kita mengingat kehebatan-kehebatan yang Tuhan lakukan, apa yang kita ingat itu akan dilakukan lagi oleh Tuhan kepada kita. Kok bisa begitu? Karena ketika Anda mengingat kembali, seperti saya bilang, ketika saya mengingat lagu Boulevard, perasaan yang muncul adalah suntuk dan susah dan sedih. Ketika saya mengingat kembali bagaimana dulu Tuhan bisa bikin mujizat untuk mengirimkan berkat keuangan untuk saya, bisa beli rumah, padahal saya tidak punya tabungan, tidak punya rekening untuk bisa beli rumah. Saya mengingat kembali skenario dan kronologis bagaimana Tuhan melakukan itu step by step sampai mujizat terjadi. Di saat saya mengingat itu, iman saya dibangkitkan kembali. Dan di saat iman saya dibangkitkan, apa yang saya ingat tentang kehebatan Tuhan mendatangkan berkat pada saat saya tidak punya keuangan secara memadai untuk membeli rumah, skenario yang sama akan terulang dalam hidup kita. Bapak Ibu percayalah,
skenario yang sama akan terulang dalam hidup kita. Walaupun tidak sama persis bentuknya, tetapi tangan perkasa Tuhan yang pernah terjadi atas bangsa Mesir, yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Mesir, Tuhan bilang begini, demikian Tuhan akan lakukan terhadap bangsa-bangsa yang kau takuti. Lihat, exactly persis. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan lakukan atas Mesir, ada bangsa-bangsa lain bukan Mesir yang kita takuti. Tuhan bilang, demikian Tuhan akan lakukan atas bangsa-bangsa lain ini, seperti yang Tuhan lakukan atas Mesir. Amin, Bapak Ibu. Amin. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang indah, pikirkan yang dahsyat, pikirkan semua itu. Sebagaimana yang kau pikirkan, demikianlah engkau. Sebagaimana yang kau pikirkan, demikianlah cetakannya akan terbentuk. Kalau engkau memikirkan tangan Tuhan yang perkasa, yang melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, kalau engkau memikirkan bagaimana tangan perkasa Tuhan telah membuat Mesir berantakan dan ditekuk lutut oleh Tuhan, demikian Tuhan akan melakukan hal yang sama atas bangsa-bangsa yang kau takutin. Kalau engkau pernah melihat orang bagaimana keluargamu atau temanmu yang pernah kena leukemia, bagaimana Tuhan membangkitkan kesembuhan oleh dia, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, ketika engkau membayangkan ingatan itu kembali, maka itu akan tercetak kembali. Demikian penyakit yang lain, kanker, leukemia yang mungkin menimpa saudara, demikian kalau Tuhan melakukan itu atas leukemia pada temanmu, ketika engkau mengingat kehebatan Tuhan, ketika engkau mengingat tangan perkasa Tuhan yang terjadi, engkau akan mencetak ulang, itu akan terjadi kepada penyakit yang kau alami. Bapak Ibu, makanya jangan kasih tempat untuk mengingat yang jelek. Ketika saudara mengingat kembali pengkhianatan temanmu, ketika engkau mengingat kembali betrayal, ketika engkau mengingat kembali orang-orang yang melukai saudara. Saudara, saya kemarin tuh enggak ngerti gini. Saya ini tipe orang yang, mohon maaf ya, saya mungkin bukan orang yang gampang lupa dengan apa yang dilakukan seseorang yang menyakiti saya. Saya terus terang, saya gampang banget untuk ingat. Dan saya susah untuk melupakan, itu kelemahan saya. Tapi dengarkan Bapak Ibu, saya belajar ketika Tuhan ngajarin ini. Anehnya gini, setiap kali kamu mengingat betrayal teman kamu, setiap kali kamu mengingat pengkhianatan teman, Bapak Ibu, Anda sadar enggak? Entah kenapa kejadian itu akan terulang lagi ke kita. Kita seperti mengopi paste lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau jangan heran kalau ada orang bilang, kenapa ya Bu Ruth kok aku tuh bolak-balik ngalamin ini bertubi-tubi. Kok aku tuh ngalamin ini bolak-balik. Kok apes melulu. Kok apes sekali. Bapak Ibu, kalau Anda misalnya pernah putus pacar atau ada anak yang putus pacar, ingat, kenapa kita tuh sering kali ngomong, kenapa ya kok aku ini putus pacar terus? Kenapa aku kok putus pacar terus? Yang saya khawatirkan, jangan-jangan Anda putus pacar terus karena Anda terlalu sering mengingat kejadian putus pacar dengan yang pertama. Sehingga itu teringat terus dan itu kayak printing, kayak mencetak ulang, kayak berpola. Putus pacar itu terulang kembali. Karena Anda mengingatnya. Jangan ingat yang negatif. Ingatlah kebesaran Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Nita pernah pengalaman bagaimana dia dikirimin Tuhan keajaiban, dapat apa itu emas lantaan. Nah, betapa indahnya mengingat emas lantaan daripada mengingat dirasain orang negatif. Loh iyalah, kalau kita mengingat dirasani orang negatif, aneh. Itu terulang terus. Kita kok laris ya dirasani orang. Kita kok terus-terusan dirasani orang. Karena Anda jangan-jangan melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam kitab Kejadian tentang Menara Babel, saudara, di doa pagi saya sering membahas tentang kitab Kejadian urut. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, kita lihat lagi ya. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Lihat. Saya setelah itu masuk poin kedua. Kejadian pasal 11 ayat ke-6. Lihat ya. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan. Perhatikan, ini bahasa aslinya bukan rencanakan. Mulai dari sekarang, whatever they imagine, apa yang mereka bayangkan. Anda tidak mau putus pacar lagi, jangan bayangkan kejadian putus pacar yang pertama.
Anda tidak mau terulang dikhianatin orang lagi, jangan terus membayangkan pengkhianatan itu terus-menerus. Karena Ulangan pasal 17 mengatakan, saya tuh kaget ketika ayat itu, tahu ayat itu. Tuhan bilang, kalau kamu merasa bangsa-bangsa ini menakutkan, ingatlah kembali apa yang kulakukan atas Mesir. Demikianlah akan aku lakukan atas bangsa-bangsa yang kau takutin. Apa yang aku lakukan atas Mesir akan kulakukan atas bangsa-bangsa yang kau takutin. Kalau Anda mau melihat kemenangan, ingatlah kemenangan yang pernah terjadi. Sehingga kemenangan itu akan diulang. Amin. Jadi saya khawatir, jangan-jangan kita yang putus pacar terus, kok kayak usaha itu kok aku ini usaha kok tuh terus ya, Karena jangan-jangan bukan Anda itu kayak kena kutuk, bukan. Mungkin Anda terus memikirkan, aku ini gagal dulu, aku ini loh usaha kayak gini nih gagal sampai diginiin-giniin. Anda enggak sadar apa yang Anda imajinasikan, demikian akan terlaksana. Saya kemarin khotbah mengenai iman. Saudara tahu enggak, ketika Anda takut untuk gagal, Anda sedang mengimani untuk gagal. Ketika Anda takut untuk dikhianatin lagi, Anda sebetulnya sedang mengimani untuk dikhianati. Kenapa? Karena ketakutan adalah iman yang terbalik. Ketakutan adalah iman yang terbalik, iman yang negatif. Makanya saya bilang, kalau Anda mau melihat kemenangan, imajinasikan kemenangan, ingatlah kemenangan, ingatlah kedahsyatan Tuhan. Amin, saudara. Hal kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, Kidung Agung pasal 1 ayat 8 tadi mengatakan begini, bahasa Inggrisnya bagus banget. Bawalah kepada anak kambingmu ke dekat, di dalam bahasa Inggrisnya pakai kata sanctuary of my shepherd. Sanctuary itu tempat maha kudus. Ternyata bahasa aslinya dalam bahasa Inggris itu disebutkan Mishkan, the shepherd's tent. Dalam bahasa Indonesia dekat tenda para gembala, dekat kemah para gembala. Bukan Bapak Ibu, karena kata tenda bahasa aslinya Mishkan. Mishkan itu tabernakel. Mishkan itu ruang maha kudus. Mishkan itu tempat kudus Tuhan. Apa artinya? Ketika kita merasa Tuhan seperti diam, ketika kita melihat sepertinya Tuhan tidak ada, kita merasa Tuhan seperti menghilang, justru Tuhan mengatakan, tinggallah dekat dengan ruang maha kudus. Berarti apa Bapak Ibu? Walaupun kita merasa Tuhan meninggalkan, walaupun kita merasa Tuhan seperti menjauh, walaupun kita merasa Tuhan seperti diam, tetapi justru janganlah pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 73, ayat terakhir kita malam hari ini. Mazmur pasal yang ke-73. Bapak Ibu, saya waktu ngerti Ulangan 7 itu saya kaget ya. Be careful dengan yang namanya trauma. Hati-hati dengan trauma. Karena ketika Anda trauma, karena terus yang Mbok bayangkan itu kegagalan. Ketika yang Mbok bayangkan itu terus kegagalan, Anda sedang mengimani kegagalan. Serius, Anda sedang mengimani kegagalan. Ketika Anda pernah, misalnya nih, pernah pacaran terus disakiti, Anda membayangkan itu terus, Anda sebetulnya sedang mengimani itu. Sehingga apa yang terjadi? Pola itu akan terulang kembali. Jadi be careful dengan yang namanya trauma. Kita lihat Mazmur 73 ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit, pemazmur yaitu Asaf, jadi kelompok Asaf itu bermazmur. Ketika hatiku merasa pahit, ya ini mungkin lagi sakit hati ya. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Pernahkah Anda tuh suntuk sampai rasanya tuh kepengen ini seperti encok, seperti kecetit, seperti kaku semuanya. Seperti itulah ayat 21. Ayat 22, perhatikan kalimat ini. Saya suka banget ayat ini. Aku dungu dan tidak mengerti. Mungkin malam ini, ketika saudara sedang menunggu pertolongan, saudara bingung, Tuhan Engkau di mana? Kenapa Tuhan seperti berdiam dan cuek? Aku dungu
Kita seperti bodoh, kita tidak mengerti apa-apa. Seperti hewan, pemazmur menyamakan dirinya seperti hewan. Tapi ini luar biasanya. Luar biasanya pemazmur itu berkata, walaupun aku tuh bodoh, aku tuh dungu, aku tuh tidak ngerti, aku bodoh-bodohan, tapi aku ada di dekatmu. Anda bayangkan seperti hewan di dekatmu. Berarti kan yang saya bayangkan seperti hewan di dekat Tuhan itu berarti kan ngendek ya Bapak Ibu, kayak anjing itu ngerangkak di kaki tuannya. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Kesalahan terbesar anak-anak Tuhan ketika mereka lagi down, ketika mereka lagi tidak berapi-api, ketika mereka lagi merasa kehilangan Tuhan, ketika mereka merasa Tuhan seperti berdiam, mereka justru semakin malas berdoa, makin menjauh dari Tuhan. Itu kesalahan besar. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23 mengajarkan, mau kita bodoh, mau kita tidak ngerti, tetaplah mendekat di dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang begini dalam Kidung Agung 1 ayat 8, kalau engkau nggak bisa melihat aku, Tuhan bilang, tetap ada dekat Mishkan, para gembala. Artinya apa? Mishkan itu ruang Maha Kudus. Mishkan itu bait Allah. Mishkan itu tabernakel. Jangan menjauh, walaupun Tuhan mendiam. Jangan menjauh, walaupun Tuhan tidak turun tangan. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan, walaupun sampai hari ini engkau tidak mengerti kenapa semua terjadi. Jangan menjauh, walaupun engkau belum melihat pertolongan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa malam ini, saudara yang sedang di tengah pergumulan, yang sedang menantikan Tuhan, ingat, ikuti jejaknya Dia. Ingat kembali, dulu Anda pernah ditolong. Tidak mungkin sekarang tidak ditolong. Bapak Ibu, kalau saya lagi suntuk, lagi susah, betul-betul bergumul soal sesuatu, yang saya ingat, bagaimana ketika saya itu tidak punya duit untuk makan. Yang saya ingat ketika bagaimana saya itu tidak bisa beli susu untuk anak saya. Saya ingat bagaimana Tuhan menemui saya dan berkata, kamu aja bisa kasih darah dan dagingmu untuk anakmu supaya makan. Apakah menurut kamu, aku ini seorang papa, aku tidak lebih baik dari kamu? Kalau kamu aja bisa rela kasih darah dan dagingmu untuk anakmu makan, aku ini papamu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu tidak bisa makan. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu susah. Bapak Ibu, setiap kali ada apa-apa, yang selalu saya ingat, Tuhan itu ngomong gitu. Kalau kamu aja bisa kasih darahmu dan nyawamu untuk anakmu, masa aku itu enggak? Kalau kamu nangis, aku lebih nangis dari kamu. Kalau hatimu susah, aku lebih susah daripada kamu. Malam ini, dengarkan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan Zoom. Apapun yang Anda sedang tunggu dari Tuhan. Kalau engkau kehilangan Tuhan, kalau engkau tidak melihat Tuhan di situ, ingatlah kembali. Ingatlah kembali. Gimana dulu dia pernah nolong Anda. Ingat waktu kamu tuh tidak punya duit. Bagaimana Tuhan tuh bikin mujizat. Ingat bagaimana kamu tuh dulu dihina-hina orang. Tuhan itu tolong angkat kamu. Ingat bagaimana ketika kamu tuh dulu dicampakkan. Tidak ada orang yang menerima engkau. Cuman Tuhan yang menerima kamu. Ingat bagaimana kamu dulu dikhianati. Tapi Tuhan itu tolong kamu. Saya ingat bagaimana Bapak Ibu, saya dibuang kayak sampah. Tapi Tuhan yang pungut saya. Ketika saya mengingat itu, saya dibangkitkan kembali. Saya mulai melihat dia ada. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ingat kembali. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Walaupun engkau belum melihat, tetaplah mendekat di hadiratnya. Jangan sekali-kali keluar dari hadirat Tuhan. Walaupun engkau menangis, walaupun engkau susah.
Saya ingin mengingatkan teman-teman di VAL. Saya enggak tahu ya, saya tiba-tiba ingat. Sebelum kita mengakhiri tahun, saya rindu VAL, teman-teman, ya, karena di VAL ini anak-anak rohani saya ya. Saya ingin mengajak teman-teman di VAL, sebelum kita akhir tahun pindah ke tahun baru, kita akan mengadakan ibadah bersama ya, penutupan tahun, dan kita akan mengingat kembali the great things yang Tuhan sudah lakukan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan, akan Tuhan ulang lebih dahsyat lagi di tahun 2022. Saya ingat bagaimana cerita Amanda ya, bagaimana cara Tuhan dulu mengangkat kalian dari kondisi hancur, bahkan seluruh keluarga tidak ada yang peduli, seluruh keluarga tidak ada yang tolong. Saya tuh ingat bagaimana cerita Amanda, kalau Tuhan bisa buat seperti itu, apa susahnya Tuhan akan lakukan hal yang sama lagi. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu akan buat saudara dan saya kuat. Yuk kita menghampiri Tuhan dan berdoa.